Kata penulis soal ke-11. Halillahu ma'ana. Hal apakah? Kita tahu ya. Allahu ma'ana. Apakah Allah bersama kita? Allah bersama enggak? Allah bersama kita enggak? Katanya Allah di atas arsy. Gimana? Langsung wallahu a'lam dia. Jawab. Allahu ma'ana. Allah bersama kita bisam'ihi dengan pendengarannya, wa ru'yatihi dengan penglihatannya, wa ilmihi dengan ilmunya, dan bahkan nanti dengan seluruh sifat-sifatnya Allah bersama kita. Seluruh sifat-sifat ma'nawi ya, dengan pertolongannya, dengan pengawasannya. Jadi di sini beliau cuma kasih beberapa sifat yang membersamai kita, yaitu pendengaran, penglihatan, dan ilmu. Nanti ada lagi sebenarnya pertolongannya, bita'yidihi wa nasrihi. Allah Ta'ala berfirman, la takhaf, qala la takhafa. Allah katakan jangan kalian berdua takut. Innani, sesungguhnya aku, ma'akuma, bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Ini kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun. La takhafa, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat. Maksudnya apa yang membersamai makhluk dari sifat Allah adalah sifat-sifat maknawinya. Allah bersama kita pendengarannya, Allah bersama kita penglihatannya. Adapun zatnya, enggak, berarti zatnya di mana? Di arsy. Waqala sallallahu, dan Nabi juga bersabda, innakum tad'una sami'an. Sungguh kalian ini tad'una, mengibadahi, sami'an yang maha mendengar, qariban yang maha dekat, wa huwa ma'akum, dalam keadaan ia bersama kalian. Ai bi ilmi, yaitu dengan ilmunya. Ini adalah sabda Nabi SAW kepada sahabat yang waktu dia, kalau nggak salah waktu dia naik, kita tahu sunnahnya naik ke tempat tinggi baca apa? Nanjak. Apa nih baca? Takbir. Kalau turun baru subhanallah. Sahabat ini waktu naik, Allahu Akbar, takbir dia kenceng. Kemudian kata Rasulullah SAW, kasihani diri kalian. Dengan sabda beliau, kemudian ujungnya begini, innakum tada'u sami'an qariban wa huwa ma'akum. Kalian tuh mengibadahi zat yang maha mendengar, maha dekat, dan bersama kalian. Maka nggak usah kenceng-kenceng teriaknya gitu loh, kata Rasulullah SAW. Maka Allah bersama kita bukan berarti dia nempel bareng antum, apalagi masuk ke dalam manusia, seperti keyakinannya orang Nasara yang mana meyakini Allah menitis kepada Isa, atau sebagian mengatakan Isa itulah Allah, atau keyakinan orang Yunani Allah menitis kepada sebagian manusia. Makanya ada istilah manusia setengah dewa, Hercules. Terus ada dewa petir Zeus dan sebagainya, yang laut Neptunus, ya, dan sebagainya. Ini keyakinan yang batil. Maka Allah membersamai kita dari sisi sifat-sifat maknawinya, pertolongannya, pendengarannya. Bisa gak pada makhluk? Dan ini sifat yang baik ya. Pada makhluk itu jauh tapi dia mengawasi. Bisa seperti dengan CCTV, padahal dia enggak di situ. Atau bahkan orang Arab sering mengatakan sirtu wal qamara, saya berjalan bersama bulan. Maksudnya berjalan bersafar di malam hari. Apakah bulannya sama dia? Enggak. Cuma ketika misal antum naik dari Jakarta ke Jawa Tengah misal, safar malam hari, antum akan dapati bulan membersamai antum. Ya kan? Dia ngikut terus, bukan yang ngikut sebenarnya, antum terlalu kecil. Ya kan? Dan kita tetap boleh katakan aku bersama bulan. Bukan enggak begitu? Dan bulannya enggak sama antum naik kereta kan? Iya. Begitupun tatkala Allah katakan bahwasanya Allah aina ma kuntum, selalu ada bersama kalian, maksudnya adalah sifat-sifat manawinya, ilmunya, penglihatannya, pengawasannya.
Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kan ada ayat seperti itu. Bersama apa di situ? Pertolongannya. Kalau orang-orang sabar, Allah membersamai dari sisi membalas mereka pahala, enggak melupakan mereka. Nah, dari sisi sifat manawi, zatnya fauqal ars alal as-sama, ar-rahmanu alal arsistawa. Sebagaimana perkataan budak ketika ditanya sama Rasulullah SAW, aina Allah? Fis sama. Di mana Allah? Di atas, kata budak tersebut. Kemudian Rasulullah SAW katakan, bebaskan dia, sesungguhnya dia mukminah, perempuan yang beriman. Juga perkataan Abu Bakar, Rasulullah SAW kepada Abu Bakar ketika dia berdua di dalam gua. Kemudian Abu Bakar sedih, kenapa kondisi nabinya itu dikejar-kejar sama kaumnya sendiri di gua Hira, gua Sur. Pernah tahu itu? Abu Bakar dan Rasulullah SAW sebelum hijrah dia bersembunyi itu di gua Sur dalam rangka mengecoh orang Quraisy biar nggak dapetin mereka. Cuma orang Quraisy pun hampir dapetin beliau SAW dengan mengikuti jejak. Karena jejaknya udah dihapus. Kemudian sedihlah Abu Bakar. Bukan takut ya, Abu Bakar pemberani. Abu Bakar sedih, kenapa nabinya sampai kayak gini? Sampai ngumpet-ngumpet di gua Sur, dikejar sama saudara-saudaranya sendiri. Makanya Rasulullah SAW katakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Lihat, Rasulullah SAW katakan jangan sedih, bukan jangan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Apakah bersama barengan di dalam gua? Enggak tentu. Ya ini ta'yidihi dengan pertolongannya. Karena alhamdulillah Allah buat orang-orang Quraisy tidak nengok ke bawah sehingga beliau enggak ketahuan. Kalau dulu mungkin antum sering dengar cerita Allah datangkan laba-laba, bikin sarang di situ. Terus datangkan burung, kemudian bikin sarang di situ sehingga orang-orang Quraisy enggak berani enggak terpikiran untuk melihat masuk ke dalam karena sarangnya masih rapi. Dalam keadaan sambil mengatakan kalau seandainya ada orang di situ pasti sarangnya rusak. Pernah dengar cerita ini? Enggak, cicak di kisah yang lain dari Nabi Ibrahim. Yang sehingga kaum muslimin seolah-olah agak sakral sama laba-laba. Laba-laba jangan dibunuh. Rumahnya banyak sawang nanti. Ini cerita dhaif. Ya, ceritanya tidak diperselisihkan masalah riwayatnya. Cuma masyhur ya. Sering didengar ketika kecil. Apa antum sudah besar atau masih kecil? Ya, intinya sering dengar kisah itu kan. Yang sebenarnya adalah Rasulullah SAW dikisahkan bahwasanya orang-orang Quraisy, kalaulah Allah tidak tahan mereka, maksudnya Allah izinkan mereka nengok ke bawah, itu mereka ngelihat Rasulullah SAW. Berarti nggak ada sarang laba-laba di situ. Cuman memang kebetulan, alhamdulillah, ketika Rasul ngeliat ke atas sehingga disuruh diam tuh Rasul dan Abu Bakar diam, karena benar-benar kalau mereka nengok ke bawah langsung kelihatan. Cuman alhamdulillahnya Allah buat mereka nggak nengok ke bawah dan nggak ada sarang laba-laba di situ. Wallahu a'lam. Lanjut soal ke-11. Ana habisin ini. Habisin apa enggak? Habisin, besok kita pakai buat murojaah ini nih. Seluruh jenis tauhid. Udah dapat semua terjemahannya? Apa yang ketinggalan kata-katanya? Innakum, sesungguhnya kalian, tad'una, beribadah, berdoa, boleh juga. Sami'an, kepada yang maha mendengar. Beribadah. Maha mendengar, sami', dekat, qarib, masa nggak tahu qarib? Dekat kan? Al-baitu qaribun kan gitu di Rasulullah. Wal masjidu ba'idun. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, dalam keadaan dia bersama kalian. Lanjut. Nah, kita kan udah pelajari tauhid 3 nih. Udah, terus dulu. Bisa mihi dengan pendengarannya. Bisa mihi. Mana tadi? Wa ru'yatihi wa ilmihi. Penglihatannya. Wa ilmihi, ilmunya ilmu.
Innani sesungguhnya aku. Bersama kalian berdua. Dan dia bersama kalian. Asma'u saya mendengar, wa ara dan saya melihat. Aku mendengar dan melihat. Soal ke-12. Ma hiya faidatut tauhid? Apa itu faidah tauhid? Apa sih keutamaan gitulah, keutamaan. Apa yang antum dapat dari tauhid gitu loh. Faidah keutamaan. Di sini terjemahannya keutamaan ya. Faidah sebenarnya maknanya lain. Perhatikan dulu. Kita udah belajar tauhid 3. Tauhid apa aja? Ingat enggak? Rububiyah apa? Rub. Mengesahkan apa yang Allah? Apa bahasa Arabnya? Ifradullahi atau tauhiduhu bisa juga. Di situ kita pakai tauhid ya. Tauhidullah biaf'alihi. Kalau tauhid uluhiyah, tauhidullah bil ibadati, mengesahkan Allah dalam ibadah kita kepada Allah. Tauhid rububiyah mengesahkan apa yang Allah lakukan. Tauhid uluhiyah mengesahkan apa yang kita lakukan untuk Allah. Diesakan tuh ibadah dan sebagainya. Kemudian tauhid asma wa sifat baru kita bahas tadi, yaitu menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan buat dirinya sendiri dan Rasulnya juga, dengan apa-apa yang layak bagi kesempurnaannya, tanpa takwil dan seterusnya. Kemudian sekarang apa sih kita faedahnya mempelajari tauhid? Tentunya ini puncak atau bahkan asas daripada dakwahnya Nabi. Masih ingat nggak kemarin para Rasul dakwahnya apa? Dakwahnya para Rasul menyeru kepada untuk mengesahkan Allah dan menafikan kesyirikan. Tahu dalilnya? Walaqad Rasulan ani ibudullaha wajtanibut tagut. Alhamdulillah masih ada dikit-dikit. Ya, bahwasanya semua rasul mengajak kepada beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu ada seorang rasul untuk menyeru ani ibudullaha, mengibadahi Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi syirik. Melakukan tauhid, menjauhi syirik. Nah, apa faedahnya sekarang? Pertama, selain dia adalah asas dakwahnya para nabi, tugas pertamanya para nabi, maka ada faedah yang lain. Kata penulis, faidatut tauhid. Faidah tauhid hiyal amnu, mendapatkan keamanan. Fil akhirati, dalam akhirat, bahkan di dunia ya. Keamanan fil akhirati, di akhirat, minal azab, dari azab, wal hidayatu, dan hidayah, fit dunya, di dunia, bahkan ini anak katakan keamanan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid bahkan di dunia dan akhirat. Walaupun di dunia mungkin ada beberapa orang-orang yang bertauhid tidak aman dari sisi fisiknya, tapi dia mendapatkan keamanan yang lain. Wal hidayatu, dan petunjuk, hidayah fit dunya, di dunia, dah,
wa takfirudz dzunubi dan penghapusan dosa. Sebelum ke dalilnya kita lihat dulu penjelasan. Dah, ada yang tertinggal? Apa tuh? Faidatut tauhidi hiyal amnu fil akhirati minal adabi wal hidayatu fit dunya wa takfiruz dzunubi. Harokati, jangan full harokat juga ya. Yang sekiranya antum sudah yakin harokatnya nggak usah diharokatin. Misalnya tadi fi, nggak usah lagi diharokatin fi. Minal, sebelum ta marbutoh pasti fathah. Tuh pelajarin tuh. Sebelum huruf ta, tahu ta marbutoh? Ta berbadan ha. Itu sebelum dia pasti fathah. Jadi nggak usah diharokatin kalau sudah ada kepastian di situ. Wa takfirudz dzunubi, penghapusan dosa, pengguguran dosa. Az-dzunubi dosa, halaman setelahnya az-dzunubi. Tadi wa takfiru penghapusan. Ya. Udah? Kata penulis, faidah bertauhid adalah mendapatkan keamanan di akhirat. Karena orang yang bertauhid, benar tauhidnya nih, enggak ter coreng sama kesyirikan sedikit pun, maka dia nanti dimasukkan ke surga Allah, ya, bahkan dihapuskan seluruh dosanya. Ingat, kalau tauhidnya benar enggak tercoreng kesyirikan sedikit pun. Tapi hati-hati jangan buat makar. Misalnya, oh kalau gitu gue berbuat dosa aja deh. Yang penting tauhid gue benar. Jangan seperti ini. Allah bisa dengan mudah mematikan seseorang dalam keadaan syirik. Kalau punya makar. Makar tahu makar ya? Niat-niat buruk. Kecurangan-kecurangan. Ini adalah keutamaan orang yang bertauhid. Tapi bukan berarti membuat kita bertauhid aja. Nanti gak usah amal soleh. Bertauhid aja nanti zina misalnya. Na'udzubillah. Walaupun memang orang yang mati dalam keadaan tauhid dengan tauhidnya benar, antum akan lihat nanti. Ya, maka seluruh dosa-dosa selain syirik dihapus. Besar gak keutamaannya nih? Besar. Ya, makanya harus dijaga tauhid ini. Jangan tercoreng dengan kesyirikan, baik kesyirikan besar atau kecil. Kesyirikan kecil misalnya seperti riya dan sebagainya. Jimat bisa sampai besar bahkan. Ya, percaya sama dukun dan sebagainya. Keamanan di akhirat, ini kata penulis. Bahkan keamanan di dunia. Orang yang bertauhid pasti berani. Ya, di dunia nggak ada di kata penulis ya, cuma ana tambahkan aja. Misal, antum akan dapati orang yang melakukan kesyirikan itu paling gak aman di dunia. Misalnya dia bawa jimat kemana-mana, dalam rangka dijagain sama godam, khodam ya. Tatkala jimatnya ketinggalan, kira-kira apa yang dia rasain? Takut, gelisah, bawaannya pengen pulang aja, gak jadi berangkat kerja. Lihat, gak amannya orang yang melakukan kesyirikan. Begitupun orang-orang yang biasa menyembahkan sesuatu ke lautan. Tatkala dia gak sembahkan sesuatu ke lautan, takut dia. Takut tsunami, takut gempa, takut banjir. Sedangkan orang yang bertauhid tahu Allah pengurus maha pengurus segala sesuatu, biasa aja. Kalau Allah datangkan azab, kita bertobat. Kalau Allah tidak ada indikasi untuk mendatangkan azab, kita dalam keadaan yang soleh, masyarakat dalam keadaan soleh, apa yang ditakutkan? Enggak ada. Wal hidayatu, dan petunjuk fit dunia, di dunia, wa takfirudz dzunub, dan penghapusan dosa. Tadi penghapusan dosa lah ini yang membuat antum aman dari azab. Yang di depan, al-amnu fil akhirati minal azab. Ini yang bikin antum aman dari azab, takfirudz dzunub. Kita lihat dalilnya. Yakin? Tinggalan antum ntar. Kata penulis, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampurkan, imanahum, iman mereka, bizulmin, dengan kesyirikan. Zulm di sini kesyirikan.
Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ulaika humul kesyirikan. Mana aslinya kezaliman? Kesyirikan itu kezaliman. Ya, ini sahabat waktu dengar ayat ini, wah gimana nih? Gimana kita bisa tidak mencampur iman dengan kezaliman sementara kita pasti pernah zalim, kata sahabat. Kata Rasulullah SAW, zalim di ayat ini maksudnya adalah syirik. Jadi bukan kezaliman biasa. Kenapa syirik dibilang zalim? Zalim itu apa? Tahu gak zalim? Zalim lawan kata apa? Bukan. Zalim kok tauhid? Itu baik. Adil. Zalim lawan kata adil. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim sebaliknya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa syirik dibilang zalim? Nah, itu dia. Harusnya ibadah dikasih ke Allah, malah dikasih ke makhluk. Makhluknya selama-lama makhluk lagi. Batu, patung, pohon, kuburan udah mati. Ya kan? Sedangkan kita melakukan ibadah kepada orang yang hidup aja nggak boleh, apalagi yang lebih lemah dari itu. Nah, maka kata Allah di sini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, ulaika humul amnu, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah lahum, bagi mereka al-amnu, keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Allah arahkan kepada sesuatu yang paling maslahat buat dia. Makanya orang yang bertauhid biasanya mudah meninggalkan hal-hal yang haram. Meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan apa tadi? Rokok misalnya, meninggalkan hal-hal yang buruk. Walaupun seandainya mereka bawa hal buruk dan tauhidnya benar, Allah hapus. Tapi biasanya kalau tauhidnya benar nggak akan lakuin itu. Paham nggak? Ya, orang yang tauhidnya benar, dosa-dosa besar Allah akan hapus. Walaupun tadi biasanya orang yang tauhidnya benar sulit untuk melakukan dosa-dosa. Karena apa? Wahum muhtadun. Mereka diberi petunjuk. Muhtadun diberi petunjuk. Dan mereka mereka itu. Sebenarnya artinya itu ya, cuma banyak. Bagi mereka. Muhtadun diberi petunjuk. Hum mereka. Aman. Bahasa kita udah al-aman. Udah belum? Bizulmin dalam kurung tuh penulis kasih penjelasan. Bizulmin ay bisyirkin. Maksud dari kata bizulmin tadi di atas adalah bisyirkin, dengan kesyirikan. Berarti terjemahannya orang-orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. Berarti imannya, tauhidnya benar. Maka dapat keamanan di dunia dan akhirat. Dunia keamanan, keberanian. Ya, akhirat hilang dosanya, dihapus. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Diarahkan kepada yang paling maslahat. Baik untuk dunia dan akhiratnya. Waqala sallallahu, perhatikan sabda Nabi sallallahu. Hakul ibadi Allah. Nah, ini lanjutan hadis yang dulu antum pernah hafal. Haqullahi alal ibad. An ya'buduhum wa la yusyriku bihi. Wih, masih hafal ya. Soalnya awal-awal. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa haqqul ibadi Allah. Dan haknya hamba atas Allah apa sih? Nah, sekarang kebalik nih. Hak hamba atas Allah. Ini bukan berarti Allah wajib ngelakuin ya. Maksudnya dalam arti kalau antum lakuin ini Allah wajib lakuin itu buat antum. Enggak. Ini kemurahan hati Allah kepada antum. Kalau antum sudah beribadah kepada Allah dan tidak yusyriku bihi syai'a, berarti gantian. Apa hak antum atas Allah sekarang?
Ingat, ini bukan berarti Allah wajib lakuin ini untuk antum. Allah terserah Allah. Kalau dia nggak tepatin ini juga bisa aja. Cuman kan dia maha menepati janji. Nah, apa yang Allah kasih ke antum kalau antum lakuin hak dia, yaitu an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, maka hak ibad Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Tidak mengazab, an la yu'adziba tidak mengazab man orang-orang yang la yusyriku bihi syai'a. Sudah antum pelajari, ana rasa artinya tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Maka orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, hak mereka atas Allah, bukan berarti Allah wajib lakuin ini, tapi Allah pasti lakuin ini, yaitu an la yu'adziba man la yusyriku bihi. Allah tidak akan azab. Berarti dosanya gimana? Kan pasti punya pulang bawa dosa. Rasulullah SAW katakan kullu bani adam khata'un. Seluruh bani Adam banyak dosanya, bikin dosa mulu. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang bikin dosa yang banyak bertaubat. Terus gimana dosa-dosanya? Diampuni. Kapan? Kalau tidak berbuat syirik sampai mati. Ya, tapi ingat, perhatikan, jangan buat ini jadi makar. Seperti yang anak katakan tadi, kalau gitu gue bertauhid aja, nggak usah sholat. Kacau ini. Ya, Allah bisa dengan mudah matiin orang dalam kesyirikan. Gimana cara Allah matiin orang dalam kesyirikan? Bisa dia pindah agama, tahu-tahu nanti tua terfitnah sama perempuannya agama lain. Tahu-tahu dia sakit, nanti sakitnya sangat sakit sehingga dia terpaksa datang ke orang pinter, dukun, orang pinter lagi, orang blower itu. Ke dukunnya menyuruh melakukan kesyirikan. Ya, potong ini ya, potong kambing buat pohon ini dan sebagainya, dilakukan demi sembuh. Nauzubillah. Kemudian Allah matikan dia di atas itu. Mudah gak? Itu baru cara-cara yang kita terpikirkan tuh. Belum cara-cara yang lain. Pokoknya kalau kita punya makar, hati-hati. Allah lebih makar daripada makar-makar manusia. Maka ini faedah buat kita untuk mempertahankan kesyirikan, bukan faedah untuk melakukan dosa. Ya, di sini bahwasanya Allah Rasulullah SAW katakan hakul ibadi Allah, hak hamba atas Allah. Kalau hamba sudah memenuhi hak Allah, yaitu an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a, maka hak hamba atas Allah adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah. Berarti dosanya habis digugurkan. Itulah tadi kata penulis di atas, takfiruz dzunub, penghapus dosa adalah bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan ini nanti antum perlu belajar lagi. Makanya kita setelah ini belajari jenis-jenis syirik. Ya. Bab satu setelah yang satu itu. Yang satu itu kan syurut qabulil amal, syarat diterimanya amal. Setelah itu kita bahas masalah kesyirikan. Syirik ini jangan antum kira cuman nyembah patung, nyembah pohon. Syirik banyak yang kecil-kecil. Jimat, percaya zodiak, percaya ramalan, itu termasuk syirik-syirik. Kalau pulang membawa mati, bahaya. Makanya antum yang sering baca zodiak mungkin, atau TV-TV yang ramal-ramal, nah itu harus ditaubatin itu. Kita ampun sama Allah atas ketidaktahuan kita. Karena kalau kita pulang tanpa bawa itu, takfiruz dzunub, dihapuskan dosa-dosa kita. Yang kita pasti punya banyak dosa. Silakan antum hafalkan 2 poin tadi. Nomor 10 dan 11 kalau nggak salah. Apa 11 dan 12? 11 12 tentang kebersamaan Allah dan faidah tauhid. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam.